Salah satu ikon prefektur Mie yang juga tidak boleh dilewatkan adalah kampung tradisional ini. Dahulu, lokasi ini didiami para prajurit khusus yang dikenal sebagai ninja. Di kampung ninja, berdiri sebuah museum yang menjabarkan sejarah ninja. Mulai dari kostum, hingga peralatan tempurnya. Ini salah satu alat yang dipakai seorang ninja untuk melewati rintangan-rintangan, salah satunya misalnya berjalan di atas rawa. Jadi ini semacam sepatu. Meski sudah tidak ada lagi ninja sungguhan di sini, tapi keahliannya masih bisa dilihat langsung oleh wisatawan. Ada atraksi ninja lengkap dengan peralatan bela dirinya. Tak hanya keterampilan saat bela diri, ada juga atraksi ninja bertahan di rumah. Ninja terkenal dengan proteksi seorang diri. Selain senjata, rumah ninja terkenal dengan triknya. Kami pun dihibur dengan atraksi trik rumah ninja. Prefektur ini terkenal dengan sebutan Umashikuni, artinya negeri yang indah. Banyak pendatang ke Mie untuk menempuh studi S2 dan berwirausaha, termasuk umat muslim dari berbagai negara, seperti Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, hingga Indonesia. Tapi kalau di Mie sendiri, gimana, Bin? Kalau menjalankan ibadah misalnya, terus ya fasilitas-fasilitasnya, kalau sebelumnya kan turismenya udah mulai muslim friendly. Tapi kalau sebagai muslim tinggal di Mie, itu seperti apa? Sebenarnya bedanya sama kota besar kayak Tokyo atau Osaka, kan di sini orang asing tuh masih dikit ya, terutama untuk muslimnya juga di sini masih dikit. Jadi kalau gitu mau nyari makanan halal masih susah. Terus habis itu mau nyari tempat sholat juga di sini cuma ada satu gitu masjidnya. Kadang-kadang jadi challenging juga sih gitu buat kita ya. Saya pun diajak mengunjungi masjid satu-satunya di Mie. Lokasinya masuk kawasan Kota Su. Masjid Mie menjadi pusat aktivitas umat muslim di sini. Pusat belajar dan budaya Islam bagi sekitar 700 umat muslim di Mie dari total 1,8 juta penduduk Mie. Suka ke masjid juga? Salah satu pengurus Masjid Mie adalah Kang Chandra, mahasiswa S2 dari Universitas Mie. Awalnya di tahun 2001, sekitar 50 mahasiswa muslim dari Universitas Mie aktif berkegiatan di sini sebelum menjadi bangunan masjid. Tahun 2004, kemudian resmi didaftarkan ke pemerintah Mie sebagai pusat studi dan kultur Islam. Ketiga, udah 2 tahun. Nah, kenapa disebutnya cultural center? Oke, Islam di sini oleh pemerintah di sini dianggap sebagai budaya, belum secara langsung sebagai lembaga keagamaan, ya. Jadi ini masih berproses untuk diakui sebagai tempat ibadah. Itu mereka masih perlu beberapa kelengkapan administrasi. Jadi kalau sudah dianggap sebagai rumah ibadah, biasanya ada banyak kemudahan gitu. Bisa jadi pajaknya ditiadakan atau mungkin minimal. Jadi pelayanan rumah ibadah kan berbeda dengan semacam pusat budaya gitu. Itu yang membedakan. Selain menjadi tempat ibadah, pengurus Masjid Mie juga membuat kelas belajar Al-Quran untuk anak-anak muslim di sini. Mulai pukul 3 sore hingga 7 malam, masjid ramai dengan suara anak-anak bersaut melantunkan ayat Al-Quran. Menjalin kerukunan dengan warga lain menjadi salah satu misi dari komunitas Islam di sini. Memperkenalkan ajaran dan kebudayaan Islam pada warga lain. Hal ini yang membuat warga sekitar masjid hidup rukun. Alhamdulillah, they are very friend with us, very kind with us. So sometimes they ask questions. We explain really they are not Muslims, terrorists are not Muslims.
So we preach what is the calm and everything that Islam says to unite the people and help others, each other. At that time, they also very happy with us. They are helping. Selain tempat ibadah, di tanah ini berdiri sebuah toko yang menjual berbagai produk halal. Kehadiran toko ini untuk membantu warga Muslim mendapat produk bahan makanan halal. Satu lagi, di atas toko ini tersedia beberapa kamar untuk menginap. Ada kalanya kamar ini disewakan. Cara ini dilakukan pengurus masjid menambah pemasukan untuk biaya operasional masjid. Alhamdulillah, dengan segala usaha yang ikhlas, komunitas Islam di Prefektur Mie ini terus berkembang. Berbagai cara dilakukan untuk membantu umat Islam di sini tetap bersatu dan memperdalam ajaran Islam. Sesungguhnya Allah tak pernah tidur, seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Insyirah ayat 5-8. Sesungguhnya, setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Maka, setelah kamu selesai dengan segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah kamu berharap.